Ya dulu kan Mas Sapik ini masih jadi ketua NU Online kalau tidak salah dia. Pantes itu NU Hmm. Online itu Iya, TVNU iya. banyak masih menayangkan Balawi-Balawi itu mungkin karena itu kita bisa mengatakan itu kan karena ada data dari Kang Mas Rifki itu. Saya pernah waktu ketemu Mas Syafiq Ali di Surabaya. Kapan Hmm. kata saya? Tulisan saya mau dimuat di anu online. Kirimkan aja Kiai katanya kan. Saya Hmm. kirimkan itu ke Mas Syafiq Ali. Sampai sekarang ini belum ditayangkan tentang nasabah Alawi putus itu. Kemudian Hmm. ketika banyak berita itu, terutama berita yang disebarkan oleh NU garis lurus, bahwa Mbah Hasim mempunyai ratusan guru dari Balawi. Kemudian kita katakan tidak ada guru Mbah Hasim dari Balawi. Iya, Saya iya, minta iya. kepada Mas Sapik Ali, saya minta hak jawab di NU Online tentang silsilah sanadnya Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak dijawab sama dia. Sampai Hmm. sekarang tidak bisa ditayangkan. Padahal ini penting. Sebelum isu Iya. nasab ini, kitab-kitab saya itu masuk NU Online. Ada kitab Hmm. Alfiyah dan sebagainya itu masuk NU Online. Kalau saya selesai. Tapi setelah bab nasab ini, bahwa Balawi bukan cucu Nabi, itu tidak bisa masuk NU Online itu. Apakah ada Iya. kaitan dengan Soros itu saya tidak tahu itu, Kang Mas Rifki. Iya. Ada transaksional material gitu loh. Itu kan sudah terbukti itu kalau Rumel ya, berdasar pengakuannya sendiri. Saya juga sudah nulis artikel investigasinya sampai ke George Soros, Syafiq Ali begitu kan Coba sudah itu. saya baca itu ke masalah George Soros itu. Hmm. Coba saya pengen mendapatkan keterangan dari Kang Mas Rifki Zulkarnain tentang apa kaitan George Soros dengan Rumel itu. Secara ringkas ya, nanti teman-teman bisa baca lebih panjang di RMINU Banten ya. Ya, secara ringkas Rumel disponsori Islami.co. Islami.co itu foundernya adalah Syafiq Ali. Syafiq Ali berdasar data yang ada masih menjadi ketua PBNU bidang media dan IT kalau tidak salah. Nah, Islami.co itu disebutkan namanya memperoleh pendanaan dari OSF, Open Society Foundation milik George Soros, yang OSF ini reputasinya sudah apa mungkin ya, surah wal istiwadoh di berbagai negara, membiayai membiayai konflik sosial, politik, rezim change, color revolution, dan berbagai hal lainnya yang untuk menciptakan destabilisasi domestik suatu negara tertentu untuk kemudian mengganti pemerintahan dengan sesuai agendanya. Nah, secara garis besar begitu. Kalau untuk pastinya saya tidak tahu, kan saya tidak punya akses untuk mengakses data-data yang rahasia banget begitu kan. Itu nanti ya nanti yang tahu itu ya Tuhan, PPATK dan intelijen kalau menurut saya ya nanti. Berdasar pengakuannya sendiri, yang mensponsori dia adalah Islami.co. Pada postingan Facebooknya bertanggal 6 April 2024, Rumel Abbas menuliskan, "Mau melihat naskah milik saya? Jangan nantang saya, tapi minta izinlah sama Islami.co dalam kurung penerbit buku saya. Dan sponsor saya untuk mengakses naskah yang saya temukan. Naskah itu dicari-cari dan dibeli juga. Pencariannya pun jauh dan tidak seharga Sampurna Mil 1 slot saja."
Dokumen yang ditinjau oleh publikasi ini juga mencantumkan beberapa hibah yang diberikan melalui Kurawal kepada organisasi mitra. Coba siapa saja nih organisasi mitra yang juga mendapatkan hibah tersebut? Di antara inisiatif spesifik yang didanai melalui Kurawal adalah program Nahdah atau jaringan untuk memajukan martabat manusia dan harmoni demokrasi di antara pemimpin muslim. Proyek ini memberikan hibah sebesar 1 triliun 600 miliar rupiah kepada Yayasan Islami Media Ramah, sebuah yayasan media Islam yang berbasis di Jakarta yang mengoperasikan platform online islami.co. Ini ada di Instagram, suka berseliweran di di akun saya. Disebutkan dalam artikel itu, the project provides a grant of 1.600.000.000 rupiah to Yayasan Islami Media Ramah, a Jakarta-based Islamic media foundation that operates the online platform islami.co. Saya periksa ke website islami.co bagian profil dan benar, persis sama dengan yang ditulis artikel Sunday Guardian Live. Tertulis di situ di bagian kelembagaan. Secara kelembagaan, islami.co berada di bawah Yayasan Islami Media Ramah. Selain menerbitkan artikel keislaman daring, kami memiliki beberapa kegiatan seperti pelatihan, kampanye sosial yang berbentuk konten-konten audiovisual, Islami Fest, dan penerbitan buku yang dikelola oleh PT Islami Digital Indonesia, part of Yayasan Islami Media Ramah. Lalu siapa pemilik islami.co yang merupakan sponsor Rumel Abbas dan disebut namanya di artikel Sunday Guardian Live terkait pendanaan dari George Soros di Indonesia? Saya penasaran, jadi saya periksa di bagian redaksi. Di sana tertulis, founder Syafiq Ali dan Saiful Uyun. Siapakah Syafiq Ali? Nampaknya nama ini familiar. Apa betul Syafiq Ali yang dimaksud adalah yang kerap tampil di YouTube NU Online? Saya cari tahu. Saya temukan di Wikipedia dituliskan bahwa Syafiq Ali memegang posisi sebagai Ketua PBNU bidang media, IT, dan advokasi dari 2022 hingga 2027, dan juga menjabat sebagai CEO NU Cash App dari 2021 hingga 2023. Dalam perjalanan karirnya, ia telah berkontribusi di berbagai bidang, termasuk sebagai Direktur NU Online dan pendiri www.islami.co. Ternyata benar. Informasinya tepat, persis sama bahwa founder islami.co adalah Syafiq Ali yang merupakan salah satu ketua PBNU yang berseliweran di YouTube NU Online. Dari situ kita tahu alurnya. Rumel Abbas disponsori islami.co yang dinahkodai oleh Syafiq Ali, salah satu ketua PBNU, untuk membela klan Habib Balwi, di mana islami.co dikaitkan dengan penerimaan dana dari Open Society Funds, OSF, sebuah yayasan filantropi milik George Soros. Begitu. Secara ringkasnya begitu. Nah, kalau jadi George Soros. Apa siapa namanya? George Soros. George Soros. Kita sebut aja Soros lah, atau Sosro. Jadi Sosro ini founder, dia banyak duit gitu ya. Kemudian nyari-nyari organisasi di negeri-negeri tertentu yang dia bisa infiltrasi di sana untuk kepentingan dia gitu kan. Misalnya tentang kesetaraan, biasanya tentang apa namanya itu demokrasi, politik. Menunggangi menunggangi isu-isu yang kira-kira masyarakat itu akan tertarik untuk memperjuangkannya begitu. Iya. Nah, kemudian Syafiq Ali, ketua PBNU ini, dia menjadi ketua atau pimpinan di islamic.co gitu. Betul. Ya. Nah, islamic.co ini dapat dana dari Soros. Disebutkan di dalam artikel investigasi Sunday Live Guardian, dan itu sudah beredar ramai ya, disebutkan. Kita juga nggak bisa ya mengatakan fix memperoleh pendanaan, tapi kita bisanya adalah disebutkan namanya memperoleh pendanaan, kan begitu. Jangan takut begitu orang ada Tapi yang menarik pemberitaannya.
ya yang menarik sampai sekarang itu belum ada semacam respon dari baik dari Sayyiduna Rumel Abbas ataupun Syafiq Ali. Begitu. Dimarahin itu sama Pak Sapik itu. Ya dulu kan Mas Sapik ini masih jadi ketua NU Online kalau tidak salah dia. Pantes itu NU Online itu TVNU banyak masih menayangkan Balawi-Balawi itu mungkin karena itu kita bisa mengatakan itu kan karena ada data dari Kang Mas Rifki itu walaupun nggak tahu juga itu. Ya yang jelas kalau ada Balawi-Balawi nggak ada yang nonton itu TVNU sama NU Online. Saya pernah waktu ketemu Mas Syafiq Ali di Surabaya. Kapan kata saya? Tulisan saya mau dimuat di NU Online. Kirimkan aja Kiai katanya kan. Saya kirimkan itu ke Mas Syafiq Ali. Sampai sekarang ini belum ditayangkan tentang nasabah Balawi putus itu. Kemudian ketika banyak berita itu, terutama berita yang disebarkan oleh NU Garis Lurus, bahwa Mbah Hasyim mempunyai ratusan guru dari Balawi. Kemudian kita katakan tidak ada guru Mbah Hasyim dari Balawi. Ya, akhirnya Sayyidina Rumel ini menemukan satu, Husain Al-Habsyi. Ya kalau sudah ditemukan satu enggak apa-apa. Tapi sebelumnya diomong ratusan oleh grupnya NU Garis Lurusnya Idrus Romli dan Lutfi Basori. Ratusan, masih ada tulisannya sampai sekarang. Coba diklik itu, Mbah Hasyim mempunyai ratusan guru Balawi. Habaib gitu kan. Nah kemudian Asad Syahab menyatakan 3 gurunya Balawi. Dan 2 ini tidak terkonfirmasi. Sedangkan Husain Al-Habsyi yang terkonfirmasi 1 itu pun hanya sebagai guru 1 hadis itu. Sedangkan Satu aja? Hasyim, 1 aja. Bentar ya, satu aja hadis itu. Satu hadis. Sedangkan Mbah Hasyim di dalam sanad-sanad Bukhari, sanad-sanad hadisnya itu kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Mencatatnya beliau mendapatkan ijazah hadis Bukhari dan hadis-hadis lainnya dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Dan saya ini adalah generasi ke-4 dari Mbah Hasyim Asy'ari dari kitab Al-Bukharinya. Karena saya belajar, ya enggak dong, itu kan lewatnya Mbah Mahfud At-Turmusi. Kalaupun ada ya saya coret itu nanti. Tidak mau saya. Karena sudah jelas Mbah Hasyim dalam kitab Irsyadus Sari mencatat nama guru-gurunya itu sebagai sanad daripada apa namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya, tidak ada Balawi. Kan Mbah Yai Marzuki pernah mengatakan itu. Tetapi dalam kitab At-Ta'liqat ditemukan 1 hadis yang dia mendapatkan dari Husain Al-Habsyi. Jadi bukan sanad sebuah kitab, tapi sebuah hadis saja. Mungkin ada Husain Al-Habsyi lagi di masjid gitu, lagi ngapain dia, temu sama Mbah Hasyim, kemudian dia meriwayatkan hadis itu pada Mbah Hasyim. 1 aja. Dan di dalam masalah hadis, Kang Mas, guru itu bukan berarti dia lebih pintar daripada murid. Jadi ada rawin faqih, ada rawin ghairi faqih. Rawin faqih, rawi yang ahli faqih. Rawin ghairi faqih, rawi yang tidak ahli faqih. Itu di dalam ilmu hadis boleh. Misalnya ada orang kampung, dia nggak bisa baca, tapi dia hafal hadis dari gurunya. Ada yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kemudian dia hafal an-nadhafatu minal iman. Nah, ada kiai besar ingin mendapatkan sanad dari dia. Itu boleh. Jadi seorang kiai besar mendapatkan sanad dari orang kampung yang tidak bisa baca tapi dia bisa menghafal. Nah, itu Husain Al-Habsyi itu guru semacam itu. Bukan dalam arti guru ulama besar. Tidak ada kita Husain Al-Habsyi apa yang bisa kita terima hari ini. Nah, kemudian saya ini lagi ngomong Mas Syafiq Ali ya. Saya minta kepada Mas Syafiq,
Nah, sampai kali saya minta hak jawab di NU Online tentang silsilah sanadnya Mbah Hashim Asy'ari. Tidak dijawab sama dia. Sampai sekarang tidak bisa ditayangkan. Padahal ini penting. Sebelum isu nasab ini, kitab-kitab saya itu masuk NU Online. Ada kitab Alfiyah dan sebagainya, itu masuk NU Online. Kalau saya selesai. Tapi setelah bab nasab ini, bahwa Balawi bukan cucu Nabi, itu tidak bisa masuk NU Online itu. Apakah ada kaitan dengan Soros itu, saya tidak tahu itu, Kang Mas Rifki. Iya. Tetapi kita harus menyelamatkan PBNU ini sebagai sebuah organisasi ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Nusantara, agar kembali menjadi mutlak kedaulatan untuk para ulama-ulama Nusantara tanpa ada intervensi Balawi lagi.